Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herudin di channel saya Rida Jaya Motor. Kali ini saya mau ngeplok ke teman-teman ya. Sambil saya ngomong, di layar atas teman-teman di situ ada teknik perbaikan salah satu motor injeksi. Dan sementara saya berbicara nanti, teman-teman akan menyaksikan komponen apa sih yang saya maksud ya, item apa yang saya maksud dan bagaimana strukturalnya. Cara cepat untuk belajar motor injeksi, cara cepat untuk belajar memperbaiki motor injeksi, cara cepat untuk memahami sistem injeksi. Kita poin pertama ya teman-teman, langsung saja kita ke stepnya. Apa sih motor injeksi? Motor injeksi itu adalah motor yang dikendalikan dengan sistem kontrol electronic control unit ya. Singkat saja, electronic control unit mengendalikan pompa injeksi, mengendalikan injektor, mengendalikan sistem sensor CKP ya, untuk sistem pengapiannya, menyemprotkan bahan bakar secara otomatis dengan kendali elektronik. Tidak seperti halnya pada motor konvensional yaitu karburator, yang dimana sistem karburator itu untuk sistem suplai bahan bakarnya itu manual, pengabutannya sistemnya manual, yaitu adanya di karburator. Beda dengan halnya injeksi. Yang sering terjadi pada motor injeksi, trouble yang sering terjadi pada motor injeksi itu berkaitan masalah pompa injeksi, injektor, ya, throttle position sensor atau TPS, atau kalau di motor Yamaha itu adalah sensor max, ya, sistem kendali daripada pengapian, CKP, crankshaft position sensor yang sering trouble, ya, dan juga sistem jalur kelistrikannya. Itu saja, simple, mudah sekali untuk memahami sistem daripada motor injeksi. Hanya saja yang kita khawatirkan pada sistem motor injeksi ini, apabila kita tidak memahami strukturalnya secara lengkap ya, sistem daripada Honda dan Yamaha itu ada yang namanya reset teman-teman ya. Apabila kita melakukan perbaikan sistem injeksi, itu kudu di reset ya. Selesai kita melakukan perbaikan sistem injeksi, misalnya semisal injektor yang bermasalah, injektor kita perbaiki, ada kode kerusakannya di situ ya, masih ada kode historinya yang terekam oleh ECU, Electronic Control Unit, atau ECM, Electronic Control Module ya, tetap akan mengalami masalah, error ya. Jadi kode kerusakan, kode historinya itu akan kita reset, kita hapus. Kalau di motor Honda itu bisa ada yang namanya manual reset melewati jumper DLC. Tapi kalau di motor Yamaha pada umumnya tidak ada, harus menggunakan diagnosis dulu. Itu singkat padat ya untuk pemahaman tentang injeksi ya, berkaitan masalah pompa injeksi, injektor, throttle position sensor, throttle position untuk crankshaftnya ya, CKP, itu saja lengkap. Nah, salah satu contoh saya ambil contoh motor yang paling umum teman-teman jumpai di bengkel atau di dealer resmi yang mengalami masalah. Contohnya seperti motor Honda dan Yamaha. Ini umum digunakan di Indonesia ya teman-teman ya. Saya ambil contoh motor Honda. Motor Honda itu mengalami masalah, masuk berbet, nggak bisa narik gas. Hal yang perlu teman-teman perhatikan di motor injeksi, jangan dipikir dalamnya, jangan dipikir oh injeksinya yang kena, oh ininya yang kena. Jangan, lakukan pengecekan step by step sesuai dengan ilmu pengetahuan yang teman miliki sebelum teman-teman mengenal yang namanya sistem injeksi. Apa itu? Lakukan pengecekan busi. Simpel teman-teman, busi. Ya. Lakukan pengecekan di kepala busi, apakah ada korosif atau kotoran dan lain sebagainya. Di businya, apakah businya mengalami masalah, mati dan pengapiannya pecah atau seperti apa, ya kan? Kalau sudah jelas, baru masuk ke dalam sistem injeksinya. Dimulai dari pompa injeksi yang paling simpel kalau dari motor Honda, karena pompa injeksinya mudah dicopot karena di bagian atas tangki. Cukup dengan menggunakan T10 plus dengan menggunakan obeng plus ya, obeng kembang, itu sudah bisa terbuka pompa injeksi ya. Tetapi untuk memastikan pompa injeksi, kita butuh satu alat yang dinamakan pressure gauge ya. Tekanannya pompa injeksi harus kita cek. Syarat untuk tekanan pompa injeksi berapa sih sebenarnya? 40 PSI ya. Tapi 40 PSI ini standarisasi teman-teman. Yang kita dapati di motor yang ada, walaupun motor itu keluar baru, itu tidak akan mencapai 40 PSI, hanya mencapai kurang lebih resistensinya di 35 PSI sampai dengan 39 atau 38 PSI. Sepengalaman saya bekerja,
melakukan pengecekan. Apabila motor injeksi itu, ya, sepeda motor injeksi, pompa injeksinya itu di bawah daripada 20 PSI, itu pasti akan mengalami masalah. Berebet, tarikannya lemah, gasnya kurang responsif. Itu salah satunya dari pompa injeksi. Tapi untuk mematikan pompa injeksi tadi, kita kembali ke poin awal, kita melakukan pengecekan dengan alat pressure tip. Dan alatnya kalau di pasaran paling harganya 100 ribuan, sangat murah. Ya, kalau buat teman-teman pemula di bengkel kalau mau mempelajari sistem injeksi. Itu pertama. Dan yang kedua, apabila pompa injeksi itu udah kita pastikan aman, ya, aman, injektor lagi kita pastikan. Injektor, untuk cara memastikan apakah injektor ini trouble atau tidak, kita lakukan dulu pengecekan. Caranya kita infus, teman-teman. Alat infus untuk injektor, alat cleaning untuk injektor itu sangat murah di pasaran, teman-teman. Butuh uang 400.000 untuk dapat alat cleaningnya. Untuk cairannya sangat murah sekali. Ada yang 20.000, ada yang 15.000. Dengan menggunakan tekanan angin kompresor, setel tekanannya di 60 PSI, no problem ya, 60 PSI ya. Lakukan infus cairan. Di layar teman-teman ada gambarnya ya teman-teman ya, bagaimana cara infus injektor ya. Nah, kita lakukan infus untuk bagian injektornya. Setelah diinfus, setelah di cleaning, apakah hasilnya ada perubahan atau tidak? Jikalau tidak ada perubahan, nah teman-teman bisa tanda kutip nih. Jikalau tidak ada perubahan setelah diinfus, tekanan pompa injeksi itu sudah stabil, tapi masih saja mengalami masalah, masih saja tidak responsif atau berebet. Nah, teman-teman perlu melakukan pengecekan lebih dini. Sebelum teman-teman melakukan pengecekan lebih dini yang namanya pergantian part ya. Pengecekan dan melakukan pergantian part, teman-teman kudu riset dulu. Kalau di motor Honda itu harus di riset manual, riset ke pabrikannya. Cara untuk merisetnya simpel teman-teman, ada di video saya cara untuk meriset manualnya. Tapi kalau untuk motor Yamaha jarang kejadian ya teman-teman ya. Sekalipun dia ada kode kerusakannya, dia tetap masih bisa nyimbangin. Kalau ada kerusakan komponen, ya komponennya yang bermasalah, bukan karena faktor dia tidak di-reset. Itu kalau Yamaha. Tapi kalau Honda beda. Honda terkadang kalau nggak di-reset, sekalipun komponen sudah kita ganti, tetap akan mengalami error sistem. Reset manual. Setelah reset manual tetap aja mengalami masalah, teman-teman coba lakukan pergantian part, yaitu injektor. Injektornya kalau teman-teman nggak punya, bisa dicoba dari motor yang satunya, bisa. Nah, tapi kalau teman-teman mau coba ngambil injektor di pasaran, untuk injektor yang nomor 2 yang murah terjangkau itu ada harga 100 ribuan per 1 unit motor, teman-teman. Jadi teman-teman bisa stok ini untuk seri Mio J ini, untuk seri Vixen ini. Lakukan pengetesan. Itu simpel sekali. Sangat simpel kalau motor injeksi. Setelah dilakukan pengetesan, tetap saja troubling di bagian injektornya. Nah, teman-teman bisa mindsetnya connect-nya ke bagian throttle possession sensor. Oke, lanjut. Teman-teman bisa connect ke bagian TPS atau throttle possession sensor. Ya, untuk throttle possession sensor itu ada nama alatnya untuk melakukan pengecekan apakah throttle possession sensor ini bermasalah. Karena throttle possession sensor itu adalah sensor yang mengirimkan sinyal tentang derajat pembukaan daripada katup throttle, tarikan gas teman-teman. Katup throttle berapa derajat bukanya, itu informasi itu dikirim ke ECU untuk menyelaraskan durasi daripada penyemprotan bahan bakar sesuai dengan durasi daripada pembukaan katup throttle. Ya, dan diselaraskan juga dengan sinyal ke CKP, crankshaft possession sensor, untuk sistem injection coil atau pengapian. Ya, itu tugas daripada TPS sensor atau sensor max. Yang pengalaman saya terima semenjak saya melakukan perbaikan, yang paling sering bermasalah itu adalah motor Honda. TPS motor Honda itu paling sering bermasalah. Di umur kurang lebih 2-3 atau 4 tahun, 2-3 tahun, itu tetap akan trouble. Kadang diminta di reset selesai, ternyata habis di reset juga kadang tidak selesai, berarti TPS-nya
bermasalah. Ya, itu perlu teman-teman tandai. Ya, kalau untuk TPS itu ada nama alatnya untuk pengecekannya ya. Untuk diagnosisnya ada juga sesuai dengan untuk pengecekan sensor CKP ada satu paket. Ya, harganya kurang lebih 150, dijual dibanderol di toko-toko online. Ya, untuk memastikan bahwa TPS ini aman atau tidak. Untuk harga sensor TPS juga tidak terlampau mahal teman-teman. Kecuali kalau teman-teman mau gantinya yang original itu satu set throttle body, harganya up 500 ke atas. Ya, tetapi kalau TPS yang sudah dimodif, sudah settingan atau TPS yang nomor 2 itu harganya cuma 100-an ke atas. Itu tidak terlalu mahal. Ya, itu untuk TPS. Karena TPS ini banyak sekali pembahasan daripada teman-teman mekanik di YouTuber, teman-teman mekanik di lapangan yang mengalami masalah kendala pada TPS sensor. Sebenarnya TPS sensor itu mudah sekali. Lakukan pengecekan, apabila trouble ganti. Ya. Jadi tidak bolak-balik gitu loh. Ya, tetapi yang saya katakan tadi, sebelum melakukan pergantian alat, cek pastikan. Ya, seperti injektor jangan langsung main beli ganti, jangan. Ya, teman-teman lakukan dulu cleaning injektor dilakukan dulu. Ada alatnya, sediakan alatnya, lakukan cleaning, baru lakukan keputusan apakah ini harus diganti atau tidak. Ya, untuk TPS juga seperti itu. Kalau untuk Yamaha sensor Max ini jarang mengalami trouble teman-teman, seperti halnya pada motor Honda, kecuali kalau untuk seri Mio J yang sudah terlampau lama 5 tahun ke atas biasanya mengalami masalah pada sensor Max itu low power tapi tidak berbet teman-teman. Low power tapi tidak berbet. Low power, tenaganya kurang. Sudah dilakukan pengecekan di bagian pompa injeksi, tekanan pompa injeksinya sudah nyampe 40 PSI, injektornya katakanlah sudah dibeli baru tetap bermasalah, kompresi dicek tekanannya masih oke, kabel busi, coil busi sudah oke, tanda kutip pada sensor Max. Ya, Max sensor. Harga sensor Max itu dibanderol cukup mahal kalau untuk seri Mio J. Kenapa? Karena sensor Max itu didesain sangat paten teman-teman. Ya, sensor Max ini tetap dipakai dari seri Yamaha motor injeksi yang paling murah sampai yang paling mahal terkini saat ini. Kelas-kelasnya NMAX, Aerox. Ya, saya tidak menyebut TX ya, saya tidak menyebut X-Max ya. Saya sebut NMAX aja deh yang paling mahal, itu tetap digunakan oleh Yamaha sensor Max. Sensor Max ini didesain sangat rapi dan sangat paten, buat digunakan di atas kurang lebih 5 tahun. Jadi bisa dikatakan cukup mantap ya, ketimbang daripada si TPS tadi. Itu perbandingannya teman-teman, dan itu pengalaman buat teman-teman. Ya. Oke, saya lanjut. Itu saja teman-teman. Untuk pengecekan sistem injeksi, saya cuma punya 3 item yang paling sering trouble. Berbeda dengan halnya motor-motor seri tertentu ya teman-teman, seperti seperti motor Vario. Motor Vario ada kadang keluhannya pelanggan bahwa kalau pada saat dingin narik gasnya susah, tapi kalau pada saat temperatur tinggi nariknya enak, enteng. Nah, ini beda lagi tanda kutip. Ini masuk dalam bahasa motor injeksi karena dia menggunakan sistem sensor. Sensor yang bermasalah di situ adalah sensor suhu, ya, ECT, ya, atau OET, ya, Engine Oil Temperature, ya, atau ECT, ya. Jadi sensor ini kadang mengalami error, ya, kadang juga mengalami trouble yang perlu dilakukan reset di sistem ECU-nya. Apabila sistem ECU-nya udah kita reset manual atau jumper ya, tetapi tetap mengalami masalah, berarti ada tanda tanya di bagian sensornya. Sensornya ini sudah mengalami kerusakan. Jadi kalau untuk sensor ini kita cek secara resistensi aman, tetapi pada saat kita pasang, kita gunakan, tetapi tetap sulit untuk responsif pada saat temperatur dingin. Teman-teman coba ganti, karena harganya ya. Kenapa saya bilang lakukan persiapan alat di bengkel ya? Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman harus uji coba. Disitulah pengalaman teman-teman. Oh ini trouble, oh ini trouble, oh ini trouble. Jadi terkadang kita menggunakan alat, tetapi juga kita menggunakan pengalaman dan feel pada saat melakukan perbaikan.
ya. Kita melakukan feel untuk memastikan komponen ini yang trouble. Harganya kurang lebih sekitar 60 ribuan atau 50 ribuan untuk sensor itu ya, daripada harus melakukan pengecekan atau pergantian yang sembarangan. Jadi analisanya tepat, lakukan pergantian, oh ini yang trouble. Jadi tidak membuat pelanggan bolak-balik dengan masalah itu. Ini saya banyak banget lihat di YouTube ya, para pengguna motor Vario yang mengeluhkan hal tersebut. Untuk motornya yang pada saat temperatur mesin dingin itu sulit untuk digas atau tidak responsif, nunggu panas sedikit baru responsif. Itu masalahnya pada sensor suhu. Oke, satu pembahasan lagi teman-teman. Kalau teman-teman nonton video saya dari awal sampai akhir, teman-teman akan pasti pahami. Banyak pengalaman yang bisa teman-teman ambil ya teman-teman ya. Satu item lagi, ada terkadang motor Honda masuk ke bengkel atau motor Yamaha masuk ke bengkel, bang motor saya habis dicuci kok berebet, tetapi kalau nggak dicuci nggak berebet. Bang motor saya kalau habis dicuci susah nyala, tapi kalau nggak dicuci enak nyala, kok nggak mau mandi gitu ya. Nah, masalah ini jangan connect ke teman-teman, bahasanya langsung ke injeksi ya teman-teman. Enggak teman-teman, kalau kadar air ya, kontaminasinya dengan air ya, faktornya karena air atau kotoran di situ, itu ada masalah pada sistem kelistrikan, terutama pada sistem pengapian ya. Kalau motor Honda yang mengalami hal tersebut, bisa jadi ya, bisa jadi ada jalur kabel yang nempel ke bodi, ada jalur kabel yang terkelupas, ada soket yang menumpuk kotoran ya, menumpuk banyak kotoran yang perlu dibersihkan. Dicopot saja soketnya, ada di tutorial saya tentang Vario yang susah nyala. Saya copot saja soketnya, saya bersihkan dengan kontak cleaner, saya pasang kembali ya, di bagian sekun-sekun daripada fuse dan daripada sekun daripada kontak relaynya saya amplas, saya rakit kembali, ternyata normal, tidak ada mengalami masalah apa-apa, tidak ada kerusakan komponen. Itu hanya faktor daripada kontaminan alam, air, kotoran, debu. Itu saja, simple. Jadi tidak ada serumit yang dipikirkan, terkecuali kalau masalahnya sudah masuk ke bagian item loss koneksi di bagian kabel yang putus dalam. Itu agak rumit karena kita harus mengukur hubungan antara soket satu dan soket lainnya. Misal antara soket TPS dengan soket ECU, kita harus ukur menggunakan multitester, dan itu pun tidak harus menggunakan ilmu yang banyak teman-teman. Multitester di select ke tanda ohm ya, tahanan ya, ukur sudah hubungannya satu persatu kabelnya, karena kabel daripada motor yang standar itu tidak akan bohong. Di ujung merah putih, di sini merah putih, ukur. Kalau di sini merah putih, sini merah putih, ternyata tidak ada hubungan, berarti jalur lain ini putus. Jalur daripada soket TPS ya dengan soket dari ECU itu putus. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman lakukan jumper, tidak perlu lakukan pembukaan kabel ya. Jumper saja, yang jalur yang putus jumper, baru tes coba. Simple sekali teman-teman. Kalau kasus motor tidak mau nyala ya, itu saran daripada saya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya teman-teman. Apabila ada sesuatu yang kurang di video saya, ada yang perlu saya tambahkan di video selanjutnya, atau ada yang perlu saya perbaiki di video selanjutnya, teman-teman silahkan komen di kolom komentar ya. Berikan saya masukan, berikan saya inspirasi agar saya bisa membantu teman-teman ya, teman-teman pemula, mekanik-mekanik pemula. Tidak ada orang bodoh yang ada, hanya orang malas. Malas dalam belajar, malas untuk mencari ilmu ya, malas untuk mencoba memahami. Tidak ada orang bodoh teman-teman. Nggak ada orang nggak bisa apa-apa tanpa dia harus berusaha dari awal. Semua butuh proses. Belajar pun begitu, butuh proses ya. Itu aja kuncinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu saya supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi pemahaman tentang ilmu seputar kendaraan bermotor, ilmu-ilmu perbaikan, perawatan, serta penjelasan-penjelasan tentang keluhan-keluhan daripada kerusakan motor. Oke?
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.